Di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah ilustrasi di mana ada anak kembar dengan sifat yang kontras. Yang satu bernama Larry dan yang satu bernama Harry. Sifat daripada kedua anak ini ada perbedaan. Larry pesimis, suka mengeluh, sikap mental selalu negatif. Tetapi kalau Harry, dia optimis, gembira, melihat sesuatu dari sudut positif. Itulah pandangan dari kedua anak. Hari itu adalah hari ulang tahun si kembar. Sang ayah memutuskan untuk menguji sikap mental kedua putra kembarnya ini. Untuk Larry, si ayah membelikan hadiah istimewa, sepeda baru, dan berbagai mainan yang bagus-bagus dan mahal. Tetapi untuk Hari, si optimis hari ini ayahnya menyediakan setumpuk kotoran kuda di belakang rumahnya. Nah, pertama, waktu si Larry diberikan hadiah oleh papanya, dia mengatakan, mengapa sepeda ini tidak punya mesin seperti motor? Sepeda ini kalau tertabrak mobil pasti ringsek. Apalagi kalau memakai baju putih, pasti cepat kotor. Itulah keluhan dari si Larry. Kemudian bagaimana dengan Hari? Ayah mengajak Hari ke halaman belakang untuk melihat setumpuk kotoran kuda. Di atas kotoran kuda itu tertulis nama Hari. Begitu melihat kotoran kuda, Hari berlari kegirangan ke sana kemari, memeriksa setiap kamar, memeriksa garasi, memeriksa gudang, dan memeriksa pekarangan. Ayahnya heran dan melihat sikap Hari, lalu berusaha menangkap dia dan bertanya, apa yang kamu sedang cari? Ayah, dengan hadiah yang ayah berikan, kotoran kuda, saya tahu pasti ada seekor kuda yang ayah sembunyikan di satu tempat. Dari sini kita melihat ada pelajaran. Yang pertama, lingkungan yang sama tidak menjamin sikap mental yang sama. Hari dan Larry dikandung dalam rahim yang sama dan dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Tetapi keduanya memperkembang sikap mental yang bertolak belakang. Yang satu optimis, sedangkan yang satu lagi pesimis. Pelajaran yang kedua, materi atau benda tidak membuat orang bahagia. Yang menentukan orang bahagia atau tidak adalah sikap mentalnya. Bukan materi dan bukan pula uang atau hadiah atau kenaikan gaji. Hadiah terbaik diberikan kepada Larry, tetapi itu tidak membuat dia berbahagia. Kotoran kuda diberikan kepada Hari, tetapi itu tidak membuat dia susah. Pelajaran yang ketiga adalah attitude is more important than facts. Sikap mental lebih penting daripada kenyataan. Nilai dari satu benda serta makna dari satu fakta ditentukan oleh sikap mental. Kado yang mahal membuat Larry jengkel, tetapi kotoran kuda membuat Hari kegirangan. Sekalipun keadaan lingkungan buruk, tetapi jika sikap mental kita positif, maka kita akan berbahagia. Sebaliknya, lingkungan sebaik Taman Eden pun, tetapi jika sikap mental kita buruk, suasana terasa
buruk. Satu perusahaan sepatu mengirimkan seorang salesman ke Afrika untuk meneliti peluang pasar di sana. Beberapa hari setelah mengadakan observasi, salesman mengirim berita ke Eropa. Karena faktanya orang di sana jarang pakai sepatu. Nah, si salesman ini langsung bertelepon kepada bosnya dan katakan, tolong kirimkan tiket pulang. Saya akan segera kembali. Jumlah konsumen kecil di sini dan potensi pasar nol. Mayoritas penduduk negeri di sini tidak pakai sepatu. Nah, muncul sikap mental negatif. Orang di desa katanya tidak pakai alas kaki. Orang di kota hanya pakai sandal. Jumlah pemakai sepatu sedikit, berarti potensi pasar rendah. Inilah sikap mental dari salesman yang pertama. Sang manajer tidak puas dengan kesimpulan sales pertama. Perusahaan mengirim sales kedua. Faktanya, orang jarang pakai sepatu. Apa yang dikatakan oleh salesman yang kedua? Cepat kirimkan banyak sepatu. Di sini masih jarang orang pakai sepatu. Potensi pasar tinggi, peluang sukses luar biasa. Sikap mental positif dari salesman yang kedua. Orang di desa tidak pakai alas kaki. Orang di kota hanya pakai sandal. Jumlah pemakai sepatu sedikit, berarti potensi pasar tinggi. Kedua salesman ini menyaksikan fakta yang sama, tetapi memiliki kesimpulan yang bukan saja berbeda, melainkan bertentangan. Dr. Kapmeniger, attitudes are more important than facts. Dia mengatakan bahwa sikap lebih penting daripada fakta. Sikap mental jauh lebih penting daripada kecerdasan dan kecakapan. Orangnya pintar, tapi sikapnya negatif. Tidak jarang orang seperti ini punya prestasi yang minimal. Di lain pihak, ada banyak orang yang kepintarannya biasa-biasa saja. Namun, sikap mentalnya sangat positif, sehingga pencapaiannya luar biasa. Bila kita baca di dalam Bilangan 13 dan 14, mencatat satu kisah klasik yang menyimpulkan bagaimana sikap mental orang yang mempengaruhi pencapaian dan prestasi seumur hidup. Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, serta kepada keturunan mereka. Itu sebabnya tanah Kanaan sering disebut sebagai tanah perjanjian, the promised land. Namun, suatu ketika di kemudian hari, bala kelaparan yang amat dahsyat telah memaksa Yakub serta keturunannya bermigrasi ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, diperbudak oleh bangsa Mesir. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, keturunan Yakub yang kemudian disebut sebagai bangsa Israel, di bawah pimpinan Nabi Musa, diperintahkan oleh Tuhan meninggalkan Mesir, tanah perhambaan itu, menuju tanah perjanjian. Posisi mereka saat ini sudah berada di padang pasir, sangat dekat dengan tanah Kanaan, tetapi mereka tidak langsung memasukinya. Dalam Bilangan 13 ayat 2, Tuhan menginstruksikan kepada Musa untuk mengirimkan satu tim. Untuk apa? Alkitab menggunakan istilah untuk mengintai. Istilah yang lebih tepat saat ini barangkali adalah mensurvei. Maka Musa pun membentuk satu tim yang terdiri dari 12 orang pemimpin suku Israel. Tim pengintai, tim survei,
tim persiapan memasuki tanah perjanjian. Apa yang menjadi ini? Kita baca dalam ayat 17, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ayat 13 sampai 19, ayat 13 ayat 13 dan 19, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat berkubu? Ayat 20, dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Inilah uraian tugas pengintai. Kemudian mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ada kabar baik. Ke-12 pengintai sependapat dengan sumber daya alam yang diceritakan, yang begitu bagus-bagus dan begitu besar-besar dan begitu hasil daripada hasil alam yang ada di sana. Tetapi bagaimana tentang SDM-nya? Di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tim pengintai terbagi dua. Kelompok minoritas Kaleb dan Joshua. Kelompok mayoritas 10 pengintai. Di ayat 6-7, tetapi Joshua bin Nun berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, di sini ada perbedaan di antara
si optimis dan si pesimis. Si optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Kalau si pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Si pesimis selalu ada di tengah masyarakat. Suka mengedar isu negatif dan provokasi. Suka menggunakan bahasa hiperbola guna membuat tawar hati orang lain. Contohnya di ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang-orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawatan. Di ayat 33 juga kami melihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa akibat daripada laporan negatif? Ayat 1, pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Inilah akibat laporan negatif. Singkatnya, umat Israel memberontak terhadap Musa dan terhadap kepemimpinan Allah. Sebagai akibat daripada bersungut-sungutannya mereka, tanah perjanjian yang sudah di depan pelupuk mata luput dari jangkauan mereka. Ada vonis dari Tuhan. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Semua orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas divonis tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian. Mereka ini akan mati di padang belantara. Yang kedua, ayat 33 sampai 34, bangsa Israel akan mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri ini. Orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Ke-10 pengintai yang pesimis ini tidak saja menghalangi bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tetapi ke-10 orang ini pun pada akhirnya tidak pernah memasuki tanah perjanjian itu. Orang-orang yang berpikiran negatif, selain menghalangi orang lain maju, mereka sendiri pun terganjal maju. Lowell Pitchock mengatakan, sikap merupakan kualitas dan menyukai tantangan dan situasi yang sukar, maka orang tersebut telah mencapai setengah sukses. Tetapi jika seseorang itu mempunyai pandangan yang negatif dan picik, menolak pandangan-pandangan baru, dan memiliki sikap mental yang negatif, maka orang itu tidak mendapat